Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, NIM A1C3 19050. Saya dari program studi Pendidikan Fisika kelas reguler B angkatan 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan simulasi efek fotolistrik menggunakan PET simulation berbasis web. Langsung saja kita ke situsnya. Oke. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara kita mensimulasikan efek fotolistrik menggunakan PET, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya atau foton menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Nah, proses pelepasan elektron itu memerlukan sejumlah tenaga minimal yang besarnya itu bergantung pada jenis atau sifat logam tertentu. Bila frekuensi foton itu lebih kecil daripada frekuensi ambang logam, maka tidak akan terjadinya pelepasan elektron. Dan jika besar frekuensi foton itu terhadap frekuensi ambang logamnya, maka akan terjadinya pelepasan. Nah, baiklah, untuk kita lebih memahami mengenai efek fotolistrik ini, kita akan melakukan simulasi efek fotolistrik menggunakan PET simulation. Oke, kita langsung saja ke situsnya. Seperti ini tampilan awal dari efek fotolistrik menggunakan PET. Nah, langkah awal yang di sini saya akan melakukan 6 kali percobaan, di mana saya menggunakan beberapa logam, yaitu ada natrium, seng, dan tembaga. Oke, langsung saja pertama itu kita atur dulu sini, kita centang, tunjukkan hanya energi elektron tertinggi pada grafik, kemudian energi elektron versus frekuensi cahaya, kemudian arusnya versus tegangan baterai, dan ini intensitas cahaya. Oke, di sini pertama kita menggunakan logam natrium terlebih dahulu. Nah, saya akan menggunakan intensitasnya itu 50%. Kemudian untuk panjang cahayanya itu 400 nanometer. Dan untuk sumbernya ini itu 2 volt ya. Oke. Ini tadi 50. Bentar, kita atur dulu. Oke, 50%. Nah, ini pada 50% itu arus yang dihasilkan adalah 0,071. Nah, ini terlihat nih arus yang dihasilkan itu 0,071 dengan intensitas 50% dan panjang itunya cahaya 400 nanometer dan sumbernya itu 2 volt. Kemudian saya akan menggantikan di sini menjadi 301 panjangnya ya. Dengan intensitas yang sama 50%, kita terlihat. Nah, di sini arus yang dihasilkan itu adalah 0,275. Nah, ini ya. Kemudian saya ganti lagi untuk panjangnya ini menjadi
202. Oke, pada 202 ini itu arus yang dihasilkan adalah 0,820. Oke, lanjut kita ganti logamnya, itu yang kedua itu seng. Nah, pada seng ini dengan menggunakan intensitas yang sama 50%, dengan panjangnya 202 nanometer, dan sumbernya itu 2 volt, dan arus yang dihasilkan itu adalah 0,188. Oke, selanjutnya kita menggunakan logam tembaga. Nah, pada logam tembaga ini sama halnya seperti yang seng tadi, itu menggunakan intensitas 50% dengan panjangnya 202 nanometer, dan arus yang dihasilkan itu adalah 0,115. Nah, kita ganti untuk panjangnya ini menjadi 130 nanometer. 130 nanometer. Nah, oke, seperti ini. Nah, pada 130 meter ini, nanometer ini, nah, arus yang dihasilkan itu adalah 0,574. Ya. 0,574. Oke. Jadi, dapat kita buat untuk tabel datanya seperti ini. Nah, untuk tabel datanya seperti ini ya. Untuk panjang gelombangnya yang 400 nanometer itu pada logam natrium, itu energi ambangnya atau EV-nya 2,46, energi kinetik elektronnya 0,64, dan arus fotoelektronnya adalah 0,071. Nah, pada panjang gelombang cahayanya 301, itu pada logam target natrium, energi ambangnya itu 2,46, energi kinetik elektronnya itu 1,65, dan arus fotoelektronnya itu adalah 0,275. Nah, pada panjang gelombang cahaya 202, itu pada natrium juga, energi ambang yang dihasilkan adalah 2,46, energi kinetik elektronnya adalah 3,67, dan arus fotoelektronnya itu adalah 0,820. Nah, kemudian yang keempat itu pada panjang gelombang cahaya yang 202 nanometer, pada logam yang berbeda, yaitu yang seng, energi ambang yang dihasilkan adalah 4,31, energi kinetik elektronnya adalah 1,82, dan arus fotoelektronnya itu adalah 0,188. Nah, kemudian pada logam yang lain lagi itu tembaga, pada panjang gelombang cahaya yang sama 202 nanometer, dan energi ambang yang dihasilkan itu adalah 4,73, energi kinetik elektron atau EV 1,40, dan arus fotoelektronnya adalah 0,115. Nah, kemudian terakhir itu pada panjang gelombang cahaya 130 nanometer, itu pada logam target itu tembaga, energi ambang yang dihasilkan adalah 4,73, sedangkan energi kinetik elektronnya itu adalah 4,80, dan arus fotoelektronnya itu adalah 0,574. Nah, jadi di sini dapat kita analisis datanya dari data yang didapatkan pada penggunaan intensitas 50% dengan energi potensial sebesar 2 volt, bahwa pada logam natrium, panjang logam natrium yaitu 400 nanometer menghasilkan energi kinetik 0,64 dan arusnya itu 0,071. Nah, pada panjang 301 nanometer itu menghasilkan energi kinetik 1,65 dan arusnya itu 0,275. Pada panjang gelombang cahaya 202 nanometer menghasilkan energi kinetik 3,67 dan arusnya 0,820. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa semakin besar panjang gelombang yang digunakan pada penggunaan logam natrium, maka energi kinetik serta arus yang dihasilkan semakin besar juga. Begitu pula pada logam seng dan tembaga. Semakin panjang gelombang cahaya yang digunakan, itu akan menghasilkan energi kinetik dan arus yang besar pula. Nah, bila dibandingkan dari ketiga logam yang digunakan pada panjang 202 nanometer, pada natrium didapatkan arus 0,820. Nah, pada seng arus ini yang dihasilkan adalah 0,188, pada tembaga arus yang dihasilkan 0,115. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa semakin besar panjang gelombang cahaya yang digunakan, maka arus yang dihasilkan itu semakin kecil atau energi ambang berbanding terbalik
dengan arus. Tetapi bila dilihat dari segi energi kinetik, semakin besar panjang gelombang yang digunakan, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada simulasi menggunakan PET simulation dengan materi efek fotolistrik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.